saya biasa, luar banyak biasa. berdebat sampai pendeta. Pak Iya, Dehe juga pernah kami berdebat. Saya iya. menyampaikan, agama itu adalah tiang kita masing-masing manusia. Tidak ada Hmm. manusia yang tidak punya agama. Tetapi tergantung kita pada keimanan kita masing-masing. Iya, iya, Jadi iya. kalau saya memang beriman, ya, yang soalim juga Nasrani belum tentu masuk surga. Ya, Iya. yang berdosa juga belum tentu masuk neraka. Itulah rahasia Tuhan terhadap kita masing-masing. Iya, iya, iya. Dan saya pernah juga menyampaikan, ya, karena istri saya pertama ini sebenarnya saya sudah berapa kali mengajak masuk ke Muslim. Dan jujur Bang Juma, saya tidak mau menutup-nutupi. Saya Iya. sudah mengucapkan asyhadu Allah ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Ya, Akbar. tapi Kapan itu, Bang? Bukan begitu. Kita harus mengerti dulu substansi daripada apa yang kita bahas. Jangan kita masuk begitu. Saya tidak suka cara-cara Anda. Kenapa kau curhat dengan lawan diskusi? Allahu Akbar. Ya padahal mereka sadar gitu loh. Apa yang dinarasikan oleh Bang Suma itu sesuai selaras dengan Bible dan masuk di otaknya. Contohlah pendeta beberapa hari yang lalu. Katanya dari Toraja kan ya. Apa yang diuraikannya coba? Ujung-ujungnya dogma. Jadi yang mati itu Tuhan. Tuhan. Wah. Jadi alam semesta ini pernah kehilangan Tuhan. Ya mau ngomong apa lagi? Udah terpenjara dengan logika, terpenjara dengan perkataan sendiri, terpenjara dengan argumentasi sendiri. Mau tidak mau mengatakan iya, tapi kan bangkit lagi pada hari ketiga. Matamu. Katanya gitu. Jadi apa? Dia mati, tapi kan hari ketiga bangkit. Terpenjara oleh doktrin dogmanya sendiri dan asik. Dia asik di situ. Dia memainkan peran sebagai orang yang menjadi narasumber di tempat ibadah mereka. Dia asik dengan permainan itu. Begitu bertemu dengan kita yang menguasai Bible, menguasai materi, bingung. Bu Rektor, makasih. Bingung dia langsung. Kok bisa begini ya? Loh, kenapa bisa kayak begini? Akhirnya dia terombang-ambing oleh argumentasinya sendiri. Bingung tuh. Nah sama Salesius udah hancur-hancuran dia. Siapa lagi? Kingdom udah nggak nongol lagi dia, nggak berani. Leo lukanya belum sembuh-sembuh. Siapa lagi di antara mereka yang pendebat-pendebat yang ini? Hancur. Gak bisa dia memberikan argumentasi yang menolong keyakinannya, gak bisa. Jadi dogma bertentangan dengan logika. Ya, termasuk Zak. Zak itu dia melawan argumentasinya sendiri. Gak sanggup. Cuma naik kejang-kejang. Jangan kau kabur dari aku semua. Lu, aku pula yang kabur. Amin. Bu Rektor, amin. Nyimak beliau. Ya, jadi gitu teman-teman sekalian. Ya, wajarlah mereka kemudian hanya berkongkol-kongkol di komal-komal kecil. Komal-komal kecil mereka, curhat-curhatan dan seterusnya. Dan saya melihat ketika mereka ini sudah terlalu berani, ya, sudah terlalu berani menjadikan sosmed ini sebagai ajang untuk apa bilangnya ya, orang sini bilang kapujang, erok di kana. Dia berpikir dengan dia memainkan argumentasi di depan umum, dia bisa merasa dirinya itu hebat, merasa dirinya itu benar tanpa penguasaan data, baik itu dari Quran maupun di Bible. Dan salah satu contoh ya, saya lihat yang kemarin itu ada seorang murtadin, bukan, ya dia mengatakan akunnya murtadin katanya, pakai kacamata, pakai topi, terus dia bicara sendiri, monolog lah ceritanya dengan menghujat Islam. Hujatannya itu
dia pikir dia sudah benar dengan berbicara seperti itu. Ya, terlalu berani dia mengangkat tema terkait Islam dan menyebut Tuhan kita dengan sebutan yang tidak benar, Allah, jadi gitu. Dan banyak lagi ucapan-ucapan yang nyinyir terhadap Islam yang tak ada data, tak ada dalil. Kalau saya mengatakan Tuhan kalian pernah netek, dalilnya ada. Tuhan kalian pernah keluar dari kelamin wanita, dalilnya ada. Kalau saya mengatakan Tuhan kalian pernah ditampeleng, dalilnya ada. Gitu. Jadi itu bukan penghujatan, tetapi semacam asupan energi kepada kalian, spirit untuk mencari kebenaran itu tanpa ada tendensi kebencian dari saya sebagai narasumber. Saya hanya menyampaikan narasi yang ada di Bible sekaligus menyadarkan kalian. Contohlah tema-tema yang saya bawa ini. Iblis itu nyamar, itu udah pasti itu. Itu udah pasti. Karena Allah mengatakan wa qaulihim. Ada semacam penekanan dari Allah, dihukumlah mereka. Dan itu juga disuarakan oleh Petrus di dalam kitab mereka. Kalau mereka percaya, apa yang disuarakan itu kan seluruh orang Israel harus tahu. Berarti mereka ini yang dijadikan Yesus ini menjadi Tuhan bagi mereka akan menjadi bahan tertawaan dari orang-orang Israel. Dan itu terbukti sampai hari ini, bukan? Ya kan? Belum lagi kalau kita membaca Yeremia 23. Bagaimana di data terakhir orang-orang ini akan dipermalukan oleh Tuhan sampai kiamat. Coba dibaca di Yeremia 23 tuh. Mereka akan dihinakan, akan dipermalukan sepanjang zaman. Artinya ketika Al-Quran menjelaskan wa qaulihim, mereka dihukum karena ucapan mereka telah membunuh Nabi Isa alaihissalam, telah menyalibkan. Berarti kebenaran itu mutlak harus diuji. Apakah betul mereka dihukum? Dan pembuktian hukuman itu apakah terrealisasi sampai hari ini? Faktanya memang begitu. Faktanya memang begitu. Orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kusalibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi, di luar kesanggupan mereka, daya tangkap mereka, kita umat Islam ini yang punya daya tangkap luar biasa tentang data-data seperti itu, apalagi kita ini adalah menganut agama monoteisme, kita paham betul bahwa sebelum Yesus ini dibuat menjadi Tuhan, langit bumi sudah punya Tuhan. Makanya orang-orang Israel, ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ahli dalam bidangnya, itu terkaget, terlenyuh, tersentuh sangat-sangat luar biasa. Mereka terharu, artinya mereka merasa hancur ketika Tuhan yang mereka sembah selama ini menjadikan orang yang mereka salibkan ini sebagai Tuhan mereka. Hancur mereka. Perasaan mereka itu hancur. Sampai dia bertanya, apa yang harus kami lakukan? Katanya, kamu harus bertobat dan menyelamatkan dirimu dari angkatan jahat. Angkatan jahat itu adalah mereka yang meminta tanda dan diberikan tanda anak manusia keluar dari kubur. Nah, kalau mau selamat, ya harus keluar dari konsep itu. Harus keluar dari lingkaran orang-orang yang menerima keluar dari kubur itu adalah sebuah keselamatan. Itu fakta, itu real. Boleh diuji datanya di KPR 2, data 31, mulai dari situ, 31, 32, 33 sampai data 40. Itu kalau dikaji secara mendetail dengan melakukan pendekatan logika sehat, berdasarkan dengan apa yang tertuang, saya yakin orang Kristen akan goyang. Mereka akan goyang. Mereka akan tahu bahwa apa yang selama ini mereka imani ternyata cuman ikut-ikut dari orang tua mereka. Ikut-ikut dari nenek moyang mereka. Bukan karena mereka berasal dari proses belajar. Begitu teman-teman sekalian. Paten. Oke. Ada yang bikin owner di YouTube katanya. Kita cek dulu.
Sahabat bintang kecil, coba saya cek dulu ya. Nama akunnya Paten. Kita cek ke lehernya. Kita cek ke lehernya kalau ada Oten di YouTube ngamuk-ngamuk di sana. Tunggu. Mana dia? Bintang kecil di YouTube-nya Suma. Di manakah penyusupnya itu? Paten Z6G. Halo penyusup. Dapat kau, Dek. Nih balasan dari perbuatanmu. Bismillah. Allah. Pulang kau ke rahmatullah. Ke rumah bapak kau sana. Pergilah ke rumah bapak, makan burung kutilang. Hancur sudah kau kan? Jangan bikin onar. Hancur sudah. Mampus. Masih mau kau datang? Terima kasih sahabatku bintang kecil. Sehat-sehat di sana. Salam sama orang tuanya ya. Katakan sama orang tua, Bang Suma sehat-sehat aja. Ayo teman-teman non muslim, masihkah kamu mau dengan tenang bernyanyi-nyanyi tapi nadanya sumbang, lirik tanpa arah? Gaji mujam itu sesuai. Mujam tuh. Siro. Tiga-tiganya itu profilmu foto begitu nu pakai. Siang-siang lagi. Napa kamu lope? Magini muni wasit dia mau taruh bawah nih fotomu. Kamu pamer ya. Bukan masalahnya, saya tidak cemburu, tidak. Bukan saya cemburu. Bukan. Bahagia aja juga lihat fotomu ini. Begini sama perempuan. Bahagia aja bos. Bukan saya cemburu. Cuman masalahnya saya masih duda. Kulepa amat dong. Ceritanya. Oke. Angkat tuh tahu nasa. Jangan ku pameri bos. Karena masih banyak yang duda di sini. Sakit hatinya nanti Bang Handi. Mending kau pergi saja. Ini teman-teman ini kenapa bikin profil sama istrinya begitu di depan umum? Apa enggak kasihan sama istrinya ya? Istri kok begitu dijadikan profil? Aja tuh si mau cari petimu muka Iwan. Ceceh, siapa sedikit kata-kata mbok. Hapus itu bahasamu itu, hapus. Hapus itu, ndak sopian itu bahasamu. Jangan kau tulis begitu, ndak bagus. Cemburu nanti orang nu bikin. Ndak boleh kau bahasa kotor di komal, ndak bagus. Tidak ada air pakai cuci. Ayo teman-teman non muslim, silakan ajukan permintaan. Kita masih di sini dengan setia menuntun kalian kepada jalan yang benar. Naik di sini, jangan malu-malu. Naik di sini cepat. Masih ada waktu sebelum masuk maghrib. Halo bosku. Selamat sore Bang Juma. Sore abangku. Ini Salam lagi di dari rumah. adik-adik abang, istri pertama, kedua, dan ketiga. Oh, keren kali. Masya Allah. Luar biasa. Anak-anak akur. Akur semua, alhamdulillah akur Pak Juma. Saya pernah naik di Komal Bang Juma, cuman sekali. Selama Bang Juma buka Komal, saya hanya sekali Iya, naik iya. di atas Komal. Tapi enggak ini bang, enggak ditegur sama gereja. Begini Bang Juma, Ah, ya kita cerita terkait masalah
agama dulu lah ya, karena abang tadi Iya. menyinggung Penting, masalah penting. gereja. Iya, iya. Jadi kalau kami di sini Bang Juma tidak disahkan oleh agama, Oh gitu. ya, tidak disahkan oleh agama, tetapi sesuai dengan kesepakatan dari mertua satu, dua, dan tiga. 3. Nah, jadi yang disahkan oleh pemerintah dari awalnya kami adalah ini. Halo Ibu. Iya, Masya Allah cantik sekali istrinya. Ibu yang kedua. Jadi nomor 2 dan nomor 3. Nah, kebanyakan begini Bang Juma, Luar saya biasa, banyak luar biasa. berdebat sampai pendeta. Pak Iya. Dehe juga pernah kami berdebat. Saya Iya. menyampaikan, agama itu adalah tiang kita masing-masing manusia. Tidak ada manusia yang tidak punya agama. Tetapi tergantung kita pada keimanan kita masing-masing. Iya, iya, Jadi iya. kalau saya memang beriman, ya, yang soalim juga Nasrani belum tentu masuk surga. Ya, yang berdosa juga belum tentu masuk neraka. Itulah rahasia Tuhan terhadap kita masing-masing. Iya, iya, iya. Dan saya pernah juga menyampaikan, ya, karena istri saya pertama ini sebenarnya saya sudah berapa kali mengajak masuk ke Muslim. Dan jujur Bang Juma, saya tidak mau menutupi. Saya Iya. sudah mengucapkan asyhadu Allah ilallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahu Iya. Akbar. Tapi Kapan itu Bang? saya tahun 2013 di saat saya menikah ke nomor 2. Ya, Tapi kembali, terkadang kami kembali, kalau misalkan, kembali ke Kristen silakan, lagi. Bang. Abang kembali ke Kristen Ya, setelah syahadat. tidak, status saya sampai saat ini di KTP itu sama di kakak adalah tetap Muslim. Oh, Saya membuat luar saya biasa. itu adalah teguh. Cuman saya tidak membeberkan ini, nanti kan Bang cerita dengan netizen. Kenapa saya bilang begitu? Iya, Karena iya, iya, iya. saya tidak bisa saya paksa harus masuk Muslim. Iya, iya, iya. Nah, Allahu Akbar. jadi Luar itulah biasa. perjalanan hidup Bang Juma. Siap, Artinya siap. perjalanan hidup ini adalah bagaimana kami menjalankan hidup itu adalah pertanyaan. Dan jawabannya adalah ya ini, seperti inilah kehidupan yang kami jalani. Iya, iya. Salut lah, salut, 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 salut. Salut. Salut, Bang. Bang Juma. Oke, abangku. Karena yang memimpin poligami ini Bang Juma bukan umur, tapi sikap yang lebih dewasa. Ais, keren kali, keren, keren. Ya, terima kasih juga Bang Juma. Ya, Artinya makasih, begini, Bang. Juma. Saya selalu bertanya kepada yang tua, bernasihat kepada yang muda. Kebetulan Bang Juma naik di Komal saya bertanya kepada Bang Juma. Menurut saya, setinggi apapun gunung, tapi lebih tinggi lagi rumput. Sehebat apapun saya tetap hormat dengan Bang Juma. Sama-sama, Bang. Sama, thank Salam you. sehat selalu. Makasih ya. Thank you Bang Juma. Yuk, Makasih, semangat Bang sore. Juma. Makasih. Yo. Luar biasa Waalaikumsalam. teman kita. Keren juga teman-temannya. Ada yang mau niru nggak nih teman kita nih? Jadi dia memutuskan tidak menjadikan agama itu sebagai landasan. Pokoknya cinta, pokoknya cinta. Oh dia istrinya ada yang Kristen, ada yang murtad. Pokoknya 3. Bisa jadi 4 nanti. Masih ingat saya pertama dengan beliau. Beliau mengatakan dia Kristen. Tadi dia syahadat 2013. Iya kan? Ingat kan? Beliau Kristen, malah sempat kita sedikit agak bersih tegang. Dan hari ini dia mengaku 2013 dia bersyahadat. Dan KTP-nya masih Islam. Tapi apapun itu bisa terjadi, ya kalau nafsu atau syahwat yang menjadi idola. Kan gitu teman-teman. Tapi saudara kita Kristen mau poligami juga sah-sah saja kan. Yesus tidak pernah melarang. Tidak ada kemudian peringatan Yesus jangan kau beristri lebih dari 1, itu nggak ada. Perintah larangan untuk beristri lebih dari 1 di Bible itu nggak ada. Ada satu data yang mengatakan cukup 1 istri, tapi itu diperuntukkan untuk gembala, tokoh agama, itu pendeta kalau mereka harus 1. Tapi yang jemaat
Tidak ada larangan. Pakai naik. Halo. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi kali 5.000 ya. 4.900 itu. Dari mana ini? Dari Mamuju, Sulawesi Barat. Oh, Di mana di Mamuju? Sekarang lagi di Makassar. Oh, di Makassar. Muslim? Iya, saya mualaf. Oh, alhamdulillah. Mu'alaf. Ada Dari yang mana? saya tanyakan boleh? Boleh. Dari mana sebelum kita jauh? Agamanya sebelumnya? Protestan. Oh, Protestan. Iya, 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 iya. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain, silakan. Baik, Bang Suma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. saya sebenarnya baru mengikut Bang Suma tadi subuh dikasih tahu sama suami. Jadi saya nonton sampai jam 6 tadi. Oke. Tiba-tiba saya minta naik, dikasih naik. Jadi saya mau cerita dulu sedikit Bang Suma. Saya itu mualaf sejak 2004. Dan saya mualaf itu berangkatnya dari pertanyaan-pertanyaan mengganjal yang ada di kepala saya tentang keresahan-keresahan yang sering saya temui ketika melakukan ibadah di agama sebelumnya, Oke. sehingga kemudian saya mendapat hidayah dan sampai hari ini alhamdulillah saya menjadi muslim yang terus belajar. Tapi 1 tahun yang lalu orang tua saya meninggal, kedua orang tua saya meninggal dunia. Dan sampai hari ini, sejak saat itu, ketika saya tidur dan bangun, saya selalu mengirimkan Al-Fatihah untuk kedua orang tua saya. Dan sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah doa yang saya kirimkan untuk beliau itu mampu menerangi alam kubur secara mereka itu wafat dalam keadaan non-muslim karena mereka masih agama sebelumnya. Itu pertanyaan saya, Bang. Baik. Jadi kalau doanya Ade ini udah pasti didengar oleh Allah ya kan ya, udah pasti sampai doa itu kepada Allah. Amin. Namun terijabah ataupun tidaknya doa itu dikabulkan atau tidak kita serahkan kepada Allah kan gitu ya. Karena di dalam Islam itu tidak ada kaidah yang mengajarkan bahwa doa kita akan dikabulkan. Kenapa? Karena orang tua kita mati dalam keadaan kufur. Kecuali ada pengecualian. Kita bisa menaruh harapan ketika orang tua kita itu tidak pernah datang kepadanya pembawa kabar tentang Islam. Tidak ada dia mendengarkan tentang kebenaran Nabi Muhammad. Tidak ada kebenaran tentang Islam yang sampai kepada beliau. Dan tidak terdapat adanya sikap pembangkangan setelah datang Islam kepadanya. Ya, sekali lagi saya katakan kita serahkan kepada Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang sebagai anak? Yang harus kita lakukan sekarang sebagai anak adalah menjadikan diri kita menjadi anak yang soleh, soleha, dan keturunan orang tua kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Ada satu hal hikmah yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang adik alami ini. Sekiranya mungkin Nabi Muhammad SAW memudahkan untuk kita pahami bahwa ketika orang tua kita mati dalam keadaan kufur, kafir, maka itu membuka ruang untuk manusia malas untuk belajar Islam. Kenapa? Karena ada prinsip nantinya begini, saya nggak usah masuk Islam, karena Islam itu berat. Biarkanlah anak-anakku yang Islam. Nanti kalau aku mati, mereka lah yang akan mendoakan aku. Nah itu yang dihindarkan salah satunya. Kenapa kemudian Islam tegas terkait dengan kaidah-kaidah tentang keselamatan dan poin-poin apa saja yang harus umat Islam lakukan sekaitan dengan beriman dan kufurnya seseorang. Jadi saya hanya bisa membantu Adinda bisa jadi anak yang soleha, lalu kemudian berpikir positif tentang Allah terkait dengan hubungan orang tua kita, dan kita jadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Minimal. Jadi maksud saya begini, ya, Bang Sumam, silakan. potong, maksudnya apakah saya
tidak perlu dalam keraguan untuk terus mengirimkan Al-Fatihah kepada orang tua saya meskipun keadaannya seperti itu. Dan sedikit informasi juga, alhamdulillah saya sudah punya 2 putri. Yang pertama sudah kuliah, yang kedua sudah masuk SMA, semuanya masuk sekolah pesantren dan tahfiz Quran 30 juz. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya gini Dinda, bacaan Fatihah itu cukup diwakilkan dengan menyerahkan kepada Allah. Ya Rabb, segala urusan kedua orang tuaku aku ikhlaskan kepadamu. Semua diserahkan kepada Allah. Itu cerminan bahwa Allah melihat kita. Allah itu melihat betapa ikhlasnya seorang anak terhadap kedua orang tuanya. Rahasia Allah tak ada yang tahu. Maka kita sebagai anak harus ridha, harus ikhlas dengan keadaan. Serahkan kepada Allah, percayakan kepada Allah. Kenapa? Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serahkan kepada Allah. Banyak rahasia-rahasia ketika Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Jadi saya sebagai apologet hanya menyarankan serahkan kepada Allah, ikhlaskan kepada Allah. Kalaupun mau mengucapkan kalimat-kalimat indah untuk orang tua, silakan aja. Ya Allah, orang tua aku orang baik. Ya Allah, orang tua aku. Silakan aja, nggak apa-apa. Curhat, bicara langsung kepada Allah. Ada yang larang. Tapi kalau kita ingin mendikte Allah untuk menyelamatkan, berarti kita juga mengingkari ketetapan kan gitu. Maka semuanya kita serahkan kepada Allah saja. Begitu Adinda. Dengan menciptakan situasi, suasana rumah menjadi orang soleh dan soleha, keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh. Artinya meskipun orang tua kita mati dalam keadaan kufur, paling tidak darah dagingnya ada yang sujud menyembah kepada pencipta. Selanjutnya apa? Ikhlas, serahkan kepada Allah. Daripada kita menyiksa diri. Ya kan? Kita menyiksa berpikir, aduh tidak ada keselamatan buat orang tuaku. No. Percayakan kepada Allah. Allah yang mengatur itu, bukan kita. Bukan kita yang ngatur. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah pada kadarnya yang sesungguhnya. Kita hanya ikhlas aja ikutin. Seperti itu. Kalau saya sih, saran saya selalu kepada mu'alaf begitu, Dina. Selalu berpositif kepada Allah. Berpikir, kita serahkan semuanya kepada Allah. Keputusan yang terbaik pasti ada pada Allah. Ridhanya kita dengan keadaan itu, cerminan kita ini adalah orang beriman, orang yang tunduk kepada ketetapan. Kan gitu. Siap Bang Sumah, terima kasih sekali lagi Bang Sumah. Semoga sehat selalu. Saya Sama-sama. suatu saat saya dan suami bersama anak-anak bisa bertemu dengan Bang Sumah di tempat yang Insya Allah. lebih Amin, paham amin. banyak ilmu. Terima kasih Bang Sumah. Terima kasih, sama-sama. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman sekalian kita turunkan ya Dek ya. Ya, gak apa-apa ya? Ya siap, makasih. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini cerminan betapa indahnya Islam itu. Kenapa ketika Nabi Muhammad ditanya, beliau mengatakan nggak boleh, nggak ada, gitu. Supaya tidak memudahkan. Banyak orang yang tanpa ada pernyataan lampu hijau dari Rasulullah aja, seperti Saifuddin Ibrahim misalnya. Kenapa dia begitu berani keluar dari Islam? Ya karena berpikir masih ada anaknya yang bisa mendoakan. Aku mati ada anakku yang mendoakan. Yang Islam. Tamat membaca Quran. Masih ada anak-anakku yang kemudian bisa menggaungkan keselamatanku meskipun saya sudah ada dalam kubur. Itu saja Rasulullah tidak memberikan kemudahan. Apatah lagi kalau sudah diberi kemudahan. Wahai orang-orang yang beriman, berdoalah kalian kepada Allah demi keselamatan orang tua kalian yang mati dalam keadaan kufur. Oh, semua orang tak ada lagi yang mau beriman. Semua orang tak egois jadinya orang-orang. Aku, kau harus jadi penghafal. Kau harus pesantren. Kau harus masuk di ini. Supaya kau doakan saya nanti. Kau harus biarkan saya bermaksiat. Akhirnya apa yang terjadi? Bapaknya judi, bapaknya minum minuman haram. Bapaknya berzina di mana-mana karena dia berpikir aku sudah punya aset, anakku sudah masuk pesantren, apalagi kalau sekiranya Islam itu memudahkan hal-hal sepele, hal luar biasa yang seperti ini. Jadi setiap keadaan Rasulullah mengajar itu ada hikmah di balik itu semua. Nabi Muhammad, apakah orang tuamu juga tidak masuk surga?
Ya, itu cerminan ilmu hikmah yang Rasulullah sampaikan, meskipun bapak yang dimaksud di situ adalah pamannya. Tapi ini pelajaran bagi kita. Jangan berpikir, wah saya ini muslim, ada anak-anak saya soleh, kalau mereka menjadi penghafal Quran, dia bisa mendoakan saya. Oh, nggak bisa. Jatuhnya kemana? Kita masuk dalam kadar munafikun. Kita menjadi orang-orang munafik. Kalau kita berbuat maksiat, lalu kita mencetak anak kita jadi orang-orang anak-anak pesantren, lulusan pesantren, wah kita lega tuh. Aku lega. Kenapa? Anakku 30 juz. Terus, ya aku boleh dong maksiat. Kenapa? Aku sudah punya aset yang ampuh di dalam berdoa. Oh, tunggu dulu. Jatuhnya kepada kemunafikan. Orang munafik jatuhnya di mana? Ya neraka juga. Mau anakmu soleh, 2, 3, 4, 5 anakmu anak soleh soleha. Kalau kau munafik, neraka juga. Lalu apa pembelaan anak nanti? Orang tuaku taat ibadah, orang tuaku aku dibuat begini, aku menjadi begini karena orang tuaku ya Rob. Diputarlah filmnya. Hei, kau tahu nggak orang tuamu itu waktu hidup di bumi? Apa ya Rob? Apa? Dipertontonkan nih orang tuamu. Ditonton di padang mahsyar, diperlihatkan. Makanya tak mulut nggak bisa bicara. Gak bisa bicara. Oh bukan, aku waktu itu begini doh, aku gak sengaja. Nenekmu gak ada cerita. Yang berbicara adalah bagian tubuh yang telah menjadi saksi atas keganasan maksiat yang kita lakukan. Ya tidak ada alasan. Kamu melihat orang tuamu itu baik di matamu, di belakangmu ini nih lihat perbuatan orang tuamu. Jadi pantas enggak menurut lo, berdasarkan hukum Islam yang engkau tahu, yang Nabiku sampaikan kepadamu dari kitab-kitab yang kau baca karena kau lulusan pesantren, berdasarkan kaidah-kaidah itu, gimana dengan perbuatan orang tuamu? Pantas nggak ke neraka? Anak soleh itu akan mengatakan, ya Rabb, urusannya aku kembalikan kepadamu. Ya iya. Jadi jangan senang dulu. Wah anak saya pesantren, lulusan gini. Habis itu korupsi di mana-mana gitu. Bermaksiat di mana-mana. Oh anakku penghafal Quran. Terus aku sina-sina sedikit nggak apa-apa lah. Munafik jadi. Anakku ini kan lulusan pesantren, dia kan sekolah di Mesir, di Kairo, begini Madinah. Terus korupsi sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Masuk dari netizen pembangunan masjid ya, kita pernah sedikit lah nggak apa-apa deh. Sedikit-sedikit. Jadinya munafik. Nah ini dilarang dalam Islam. Ya sekaitan dengan yang tadi berpositif thinking terhadap Allah. Ikhlaskan, serahkan kepada Allah. Ya Rabb, semuanya aku serahkan kepadamu. Orang tuaku adalah ciptaanmu, orang tuaku adalah makhlukmu. Semua apa yang ada padanya ada dalam genggamanmu. Aku anaknya ikhlas. Apapun yang Allah tetapkan untuk kedua orang tuaku, yaitu anak yang soleha. Oke teman-teman, ada juga tuh orang yang kembali ke agama lama karena putus asa. Percuma orang tuaku tidak akan lolos dari neraka, percuma. Ya sudah, kamu orang tuamu masuk neraka, kamu juga ikut. Anakmu ikut, cucumu ikut. Akhirnya semua satu keluarga di sana. Halo, selamat sore. Halo. Halo bang. Halo. Hey. Masalah generasi. Kalau agama sebelah kan terlalu kejam. Pokoknya neraka kekal. Pokoknya masuk neraka kekal, tidak ada cerita. Dia mengekalkan diri mereka sendiri. Halo, semangat sore. Iya, selamat sore bang. Buka kameranya saudara, silakan.
Halo, halo. Iya, selamat sore bang. Selamat sore. Buka kamera bang. Oke, bentar-bentar bang ya. Iya. Buka masker babi kau. Bagaimana mungkin babi bisa buka masker? Babi kau suruh buka masker. Gimana ceritanya? Dia ngerti. Biar kau teriak-teriak di bawah. Babi, buka masker. Berarti kau gila. Kau teriaki. Kau bilang babi tapi kau teriaki. Kau suruh buka masker lagi. Idiot kau berarti. Maskermu lo yang dipretelin. Oh, buka maskermu. Ini masker nih selalu diganti. Ada yang tidak pernah ganti sempak. Kau ndak ribut. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, saya mau nanya bang ya. Saya mau nanya juga. Boleh saya nanya? Enggak bang, aku mau nanya bang. Saya juga mau nanya. Oh iya boleh bang, abang dulu. Oke. Itu foto umur berapa abang itu waktu itu? Ini foto umur 7 tahun bang. 7 tahun udah kayak gitu, hancur gitu. Iya bang. Gimana sekarang? Coba buka kameranya bang. Jangan bang, malu bang. 7 tahun udah ganteng segitu. Iya bang. Wih, bisa jadi barang antik apa begini? Nah, aku mau nanya bang ya. Iya boleh. Aku kan punya saudara bang, orang Buddha. Ya. Tapi dia tuh kayak gini bang, kondisinya lagi sakit bang ya, nggak bisa ngobrol, nggak Iya. bisa ngomong lah, nggak bisa bicara lah ya. Iya. Lalu kutanya apakah kau mau masuk Islam atau tidak? Ya dia nganggut aja bang. Tapi gimana cara mau dia membaca kalimat dua syahadat bang ya? Gimana itu bang? Dia bisu atau gimana? Dia tuh sakit bang, kayak stroke itu. Stroke. Tapi lidahnya tuh nggak bisa lagi bicara kayak gitu, kaku. Ya disampaikan aja, bisa bicara di depannya. Apakah Anda percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Kan dia pasti manggut itu. Iya, saya percaya. Itu udah syahadat itu. Berarti kalau Dan percaya, yang penting dia dengar dan otaknya masih stabil. Kalau sudah tidak stabil ya percuma aja bang. Otak enggak ini lagi. Kalau nggak stabil gimana tuh bang? Gimana ya? Maksudnya enggak stabil itu kayak mana dia? Dia dikasih kobokan tempat cuci tangan lalu dia minum? Gimana lah bang ya? Dia tuh kayak kita bicara tuh nggak ngerespon. Oh, terus kenapa Anda suruh syahadat? Iya, bukan dia kan dari Bali kan mau masuk Islam kayak gitu kan? Dulu pernah dia berniat mau masuk Islam pada saat dia sehat. Atau gimana? Kalau dia waktu sehat tuh nggak pernah aku ngomong bang. Pas waktu lagi sakit kayak gini aja aku ngomong sama dia kan. Dan dia nyambung. Dia nyambung bang, tapi nggak nganggut aja, nggak bisa ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia abang cerita-cerita itu nyambung, maksudnya apa ya? Misalnya dia mau makan gitu, mau tidur. Nggak nyambung bang. Ya berarti Islam hanya untuk yang berakal abang. Gimana ceritanya kalau sudah tidak? Berarti itu nggak bisa bang ya? Gimana bilangnya bang? Islam itu kan persaksian. Iya. Akal, hati. Gitu. Berarti walaupun dia ada maunya niat masuk Islam itu nggak bisa itu. Dari mana Anda tahu bahwa ada niatnya masuk Islam? Karena dia kutanya kan, kataku kan ku bilang kak, dia kan nggak ada saudara di sini kan, udah nggak ada lagi keluarga dia kan, apakah kau mau masuk Islam atau tidak, kataku. Apa jawabnya? Nganggut aja bang. Coba nanti tanya lagi, apakah engkau mau masuk agama Kristen? Nganggut juga enggak? Iya. Apakah kau mau kawin lagi? Apakah kau mau ikut main bola besok pagi?
Kita mancing yuk besok. Siapa tahu manggut-manggut semua. Bahaya itu. Kalau ngangkut semua kayak gitu gimana tuh bang? Berarti abang ada yang sadar. Tapi saya menghargai abang niatan baiknya untuk saudaranya, untuk temannya. Masya Allah. Boleh aja, nggak perlu dituntun aja bang. Kita masuk Islam ya. Itu aja. Kalau istrinya itu mau bang. Memang masuk kalau Islam. misalnya iya masih Islam, karena kan aku kan Islam kan. Jadi kutanyalah sama kakakku itu, gimana kalau suami meninggal, apakah kau mau masuk Islam? Mau, dia memang mau kembali katanya kan. Kenapa nggak diislamkan aja istrinya sekarang? Karena dia masih suaminya itu. Ya udah kan tadi ngangguk. Iya ngangguk. Iya Kan? ngangguk. Artinya di depan istri ngangguk, biarkan aja dia ngangguk, tapi jangan tanya yang lain. Coba ya Bu, ini kita buktikan ya kalau Bapak ini udah mau masuk Islam. Apakah Bapak ridha dan ikhlas mengakui tidak ada Tuhan selain Allah? Ngangguk. Nabi Muhammad utusan ngangguk. Nah Bu, udah Islam dia. Ibu kapan? Gitu. Jangan lagi tanya yang tadi. Besok mancing yuk, ngangguk juga lagi nanti. Masuk Kristen yuk, ngangguk juga nanti. Bingung lagi istrinya. Gitu. Ibu duduk sini Bu. Ini saksikan Bapak masuk Islam meskipun kondisi ajaklah begitu. Nah ikut istrinya nanti gitu. Walaupun Menyelamatkan. lagi keadaan kayak gitu bang ya, lagi nggak bisa membaca kalimat doa syahadat. Iya. Tapi disaksikan istri, nanti istrinya syahadat. Gitu. Iya. Tapi Berarti jangan kalau- tanya, masuk Kristen juga. nanti ngangguk juga. Bukan apa Oke. bang, nanti kalau banyak tanya kayak gitu kan kalau selalu ngangguk-ngangguk aku juga bingung bang. Nah itu dia makanya. Jangan tanya yang lain, itu aja kan misinya. Anda naik sini tanyakan itu, saya kasih solusi seperti itu. Iya. Oke ya? Soalnya aku mau nanya itu aja lah bang ya. Makasih banyak Siap. bang ya. Makasih bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman yang lain, masih ada waktu kita. Silakan. Halo, halo. Semangat malam. Halo, semangat malam. Halo, Ya, Katolik Protestan, abang. Islam bang, mau foto dulu sama abang selfie. Nggak ada temannya yang sakit. Nggak ada bang, cuma mau foto sama bang Suma saja. Wes. Oke bang, makasih bang. Kasih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kupikir ada temannya sakit juga. Temannya sakit juga ya. Kita kasih solusi gitu juga. Ayo teman-teman, waktu kita masih ada kurang lebih 20 menit. Lumayan untuk tema ini. Untuk buat kejang-kejang orang yang menyembah selain daripada Tuhan. Semangat sore. Halo abang. Assalamualaikum bang. Oh, coba Waalaikumsalam. hadapi Bang Jackson di sebelah Bang Juma. Hadapin Bang Jackson. Dia mau nantang abang katanya itu. Suruh Jackson, kesini. Jackson. Ya, klakson suruh kesini. Iya katanya 2-3 kali tapi abang nggak terima. Dia itu ngomongnya nggak terarah itu sebelah itu. Sama Moderator dengannya pasti Jackson tahu. itu. Moderator pasti tahu di sini kan ada moderator. Iya. Cobalah hadapi Bang Jackson bang, biar nggak berkicau dia itu.
Oke. Makasih Bang ya, Ya improve-nya ya. cerewet banget dia itu. Makasih Bang Juma. Siap, Sehat-sehat, sama-sama, Bang. Yo, Amin, Assalamualaikum. makasih. Waalaikumsalam. Bang Indra, ada onde-onde kah? Halo? Halo Bang Indra. Bang Indra sok paten kali dipanggil diam-diam baik. Halo saudara, semangat sore. Halo. Halo. Oh mama Ya teman-teman, kalau sudah ada lagi kita rehat dulu ya. Nanti habis Isya kita ini lagi. Habis Isya kita kumpul lagi di sini. Oke? Habis Isya, tadi malam saya live itu jam berapa coba? Kota Makassar itu jam 12:30 gitu loh. Gila nggak? Tapi yang nonton puluhan ribu juga. Oh, hebat kali umat Islam ini. Halo, semangat sore. Halo, selamat sore. Katolik Protestan. Protestan. Silakan buka kamera, Bang. Halo. Buka kameranya. Silakan. Harus buka kamera ya, nggak bisa begini aja ngomong. Ya. Silakan, Bang. Iya, habis Isya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Islam, Abang? Alhamdulillah Islam Bu Gurunda. Iya, ada yang bisa dibantu, silakan. Kalau bisa temanya 1 minggu Gurunda biar banyak yang pada mualaf. Apa temanya? Tema ini 1 minggu jangan dirubah-rubah begitu Gurunda. Siap, insya Allah. Tapi begitu, nggak ada yang naik. Ya, makasih Gurunda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang naik kalau ini 1 minggu dibahas. Halo bosku, semangat sore. Ada onde-onde kah? Ya? Kosong. Ini 15. Apanya? Coba gini. Terima thank you. Orang mana ngana? Orang Gorontalo Gorontalo mana ngana? Ini bukan di Gorontalo, di Bolsel. Di orang Mamalia ngana? Iya. Kita ruban kita. Iya. Iya, orang Tolda. Tolda? Oh. Ada cowok orang Tolda ngana, biasanya ada orang cowok Tolda. Ada. Kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo mau foto ke sini? Oh, kasih nasi lokup poli blukum. Seru-seru. Iya. Iya. Oh, mantra. Iya. Lanjut. Puran. Terima kasih. Oke, makasih. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, sampailah kita di penghujung waktu maghrib, asar menuju maghrib. Kita off dulu ya teman-teman sekalian. Nanti habis Isya baru kita mulai lagi. Kembali saya mengingatkan bahwa dalam waktu dekat kita akan, nanti polanya gimana itu? Apakah setiap live itu kita kirisnya ditampilkan atau gimana untuk pesantren? Atau di PT, kalau di PT udah jelas, di YouTube udah jelas. Dan saya akan minta kepada YouTuber, ya tim kreator YouTube yang berafiliasi dengan API untuk menampilkan di setiap YouTube kiris atau barcode untuk pesantren gitu. Saya mau pesantren kita segera operasional. Teman-teman yang ada di luar negeri, anaknya mau jadi apologet, kirim ke tempat kita godok di sini. Ya, pokoknya begitu keluar dari pesantren ini benjol-benjol sih. Benjol-benjol bekas rotan. Kalau dia tidak bisa hafal kitab Roma dalam 1 minggu, rotan kita kasih kitabnya. Tidak bisa hafal Filipi, Lukas, Markus, kita hantam rotan.
bagian kepala depan. Kenapa bisa? Supaya cepat botak. Mungkin dengan botak bisa cepat ngarang. Allahu Akbar, Masya Allah. Seram ya? Enggak dong, enggak. Kita akan didik mereka menjadi anak-anak yang memiliki akhlakul karimah dan berilmu. Iya. Pokoknya kita ajarin. Saya turun juga mengajar pasti. Saya yang pertama yang saya harus tanamkan itu adalah olahraga dulu. Kalau saya nih, saya minta nanti ke yayasan, saya mau ngajar mereka gambling semi militer. Gimana caranya mencekik lehernya misionaris supaya tidak bernapas dalam waktu 10 menit. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum Bang Juma. Ini santri kita yang pertama. Mau SMP atau SMA? Nggak tahu Kelas Bang mana? Juma. SMP atau SMA? Masuk kelas mana? Nggak tahu Bang Jumal. Bang Jumal cuma mau Jidatnya nanya sudah aja. siap benjol untuk rotan? Maksudnya apa Bang Juma? Nggak paham. Ini lagi penerimaan siswa baru SMP SMA untuk apologet. Ibu menjadi santriwati pertama yang daftar. Nanti pakai Nggak baju tahu, SMP. Bang Juma. Pakai baju SMP. Iya, Tahu, gimana Bang ini? Juma, baru paham. Mau tanya Bang Juma. Apa itu? Kadang-kadang nggak live kenapa ya Bang Juma? Kadang-kadang kalau itu karena lagi mikir gimana cepat nikah. Nggak ada yang lamar sampai sekarang gitu loh. Siapa belum dilamar? Punya kan? Ya elah. Mau berapa kali dilamar atau mau melamar? Bercanda. Saya nggak live itu karena ada urusan ya, anak-anak sekolahnya anak-anak, terus kru anak-anak sekolah di MMC itu ada kurang lebih 30-an. Belum lagi kru di masjid ini ada 20-an juga. Itu harus kupikirkan semuanya gitu. Iya. Di banyak hal. Gitu ya. Ada lagi? Maaf ya Bang Juma, Bang Juma udah naik. Soalnya penasaran kok nggak live. Karena kan selalu kecarian kalau nggak live itu. Iya. Insya Allah nanti kita. Saya live. baru penggemar Bang Juma, baru lihat 2 hari. live Bang Juma 1 bulan ini. Oh 1 bulan, iya. Iya. Ada yang sudah berlumut, malah, tapi nggak pernah naik ke sini. Udah berlumut. Enggak. Sampai diusir sama Pengen mertua sih. dari rumah gitu. Karena siang malam cuma nonton Bang Suma. Gitu. Iya. Makasih ya Bang Juma sudah naikkan Iya. saya ke live Bang Juma. Sehat Oke, selalu. makasih. Amin. Sukses Bang Juma. Amin, makasih ya. Iya, Oke, sama-sama. sama-sama. Kasih. Boleh saya turunkan ya? Boleh ya? Oke, makasih. Izin kita turunkan. Diturunkan duluan kok. Oke, teman-teman sekalian, kita tutup dulu sebelum maghrib. Naik lagi. Fiona, tapi Muslim. Halo. Abang, mau foto. Kami suka dengan abang. Abang ganteng. Di mana ini, Adek? Di Jambi. Makan jambu? Jambi, tinggal di Jambi. Umi kami tiap hari nonton abang. Kata abang, Yesus tak bisa cebok. Ini anak usia berapa tahun? 8 tahun kok sudah bisa bahas cebok. Cewek cowok? Cewek. Oh cewek, pantasan Mau suaranya foto. kayak. Silakan foto. Kami nonton abang setiap hari. Kami nonton abang setiap hari dengan umi kami. Soalnya abang seru. Tunggu kamu foto dulu bang. Oh anak kecil 8 tahun bilang aku seru, mantap kali bang. Wih, mantap kali adik ini. Udah bang. Iya, makasih sayang. Bang. Makasih. Dadah. Dadah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, 8 tahun. Ini kalau tiap hari naik begini nih aku bisa jadi awet muda nih kalau yang naik.
Tapi kalau yang naik, ah? Turunin bang, sudah. Oh, pintar kali anak ini. Oke, bye bye. Assalamualaikum. Nah, tapi coba ini. Selamat sore. Assalamualaikum bang. Wah, kalau yang begini ya, 8 tahun juga bang. SS. Oh, mantap kali. Makasih bang, makasih. Iya. Turunin bang, turunin. Oke, sip. Ini kalau yang sudah umur kayak gitu, aura positifku turun. Tapi kalau anak-anak lucu-lucu kayak gitu tadi, seru kali pun. Seru kata dia. Akang. Ini mau dia tiap hari ibu ini naik. Saya mau SS juga bang, kayak adik itu bang. Boleh ya bang? Berapa tahun, Dek? Terima kasih Bang Zuma sudah naikin saya. SS dong bang, tangannya di dagu bang. Terima kasih ya bang. Selalu sukses. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon diturunkan nggak apa-apa. Iya, makasih. Kang, dia takut jawab, Kang. Kalau yang tadi abang seru, soalnya katanya tidak bisa cebok, kata dia. Aduh, lucu kali. Ada yang bisa bikin piti nggak yang tadi tuh ada itu? Bikin piti dong. Halo. Halo, assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Halo. Mati. Halo. Saya penggemar baru Bang Zuma ini, mau foto dong. Masya Allah. Iya, silakan. Boleh foto dong kayak tadi tangannya. Boleh. Mau dong kayak gitu ya. Oke. Udah mau azan. Makasih Bang Zuma. Sehat Makasih selalu. juga. Alhamdulillah, amin. Oke ya semuanya. Akang, please Kang, udah mau maghrib, udah mau azan Kang. Seru juga ternyata kayak gitu-gitu ya, seru ya. Tapi yang naik perempuan aja, nggak usah laki-laki. Mau maghrib Kang, udah mau azan. Halo, semangat sore. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Iya, nah, ini senang aja nih. Halo, jangan suruh ibunya ngomong ya, anaknya aja. Mau minta SS dong bang. Iya, oke, silakan. Yang tadi yang tangannya di dagu bang. Oke, sip. Bentar bang. Udah. Oke, makasih bang. Makasih. Sehat selalu abang. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang sudah Kang? Udah please. Turunin bang. Oke, siap. Makasih ya. Ya. Ya, Akang nanti lagi Kang. Maghrib. Nanti kita bikin sesi jumpa teman-teman. Tapi ya naik ibu-ibu aja, perempuan aja maksudku. Ya, jangan laki-laki. Ngapain juga naik? Wah, aku mau dukung kau bang. Tapi bapak-bapak. Ini perempuan aja yang suruh naik. Kalau ada bapak-bapak suruh anak gadisnya aja ya kan ya. Biar semangat, aura positifnya itu bagus gitu loh. Kalau yang naik laki-laki suaranya ngebas lagi. Udah gitu, jangan gini bang, harusnya kayak gini bang. Abang kalau begini harusnya, aduh malas. Yang perempuan aja dinaikkan nanti. Oke teman-teman, kita tutup. Mohon maaf saya hanya bercanda. Abang-abangku, om-om, papa-papa, kakek-kakek, semuanya yang kaum Adam, jangan marah. Saya cuma bercanda kok. Semua boleh naik. Nanti memang sudah banyak yang sarankan satu hari khusus untuk ngobrol sama netizen. Tapi saya masih mencari apa alasannya gitu. Alasannya apa? Ngobrol, habiskan waktu satu hari hanya untuk itu apa manfaatnya itu loh? Yang aku masih cari, kira-kira manfaatnya apa? Mendatangkan apa gitu kalau ngobrol satu hari untuk jumpa-jumpa kayak tadi, itu kira-kira apa manfaatnya? Saya belum nemukan. Ya jelas silaturahmi oke. Selain itu,
Selain itu apa kira-kira? Selain itu menyenangkan netizen. Tapi nanti setelah senang udah pergi berlalu, habis manis, bom-bom dibuang, ya kan? Iya toh? Jadi baiknya mungkin ada sesi di mana ya bisa juga sih sebenarnya. Sebenarnya saya cuma ngobrol, cuma manfaatnya itu nanti kita habiskan waktu percuma aja gitu maksudku. Aku juga pengen ngobrol sebenarnya. Aku juga capek tiap hari harus bersitegang itu aja terus. Tapi kalau misalnya ada masa kita bisa ngobrol pelan-pelan, apalagi lucu-lucuan kayak Ade tadi, aduh bikin gemes. Soalnya aku belum ada lagi anak kecil kan ya, datang suara anak kecil kayak gitu, berasa kayak gimana gitu. Abang lucu, abang seru, dia, abang seru kata dia gitu kan. Bicara bahas tentang Yesus tidak bisa ceban. Anak kecil aja tahu. Jadi malu. Anak kecil aja tahu. Anak kecil tahu loh. Gimana ada Tuhan kok heboh. Tuhan kok berurusan dengan pantai. Heboh apa saja ini. Adik keren ada itu. Saya doakan panjang umur jadi anak yang soleha, berguna bagi bangsa dan negara dan juga bagi agama, jadi kebanggaan orang tua. Panjang umur ya Ananda ya, masya Allah, syukran. Baik teman-teman sekalian, kita tutup di sini sudah maghrib. Terima kasih atas kebersamaannya. Di YouTube juga mengheboh ya teman-teman. Allahu Akbar, betul. Yang di YouTube juga mengatakan heboh, anak itu lucu gitu, lucu. Takutnya nanti dapat PL lagi, nanti pelanggaran, anak kecil naik di komal gitu. Itu yang saya takutkan. Oke, makasih atas segalanya yang telah diberikan kepada saya dan mohon maaf jika ada kekurangan kepada saudara saya non muslim ketika ada kata-kata yang kurang berkenan dari kebenaran yang saya sampaikan menggores hati saudara. Saya Bang Suma memohon maaf sedalam-dalamnya. Hadirlah di komal saya, luruskan apa yang menurut Anda bengkok. Kita akan diskusi dengan baik-baik, jangan menghujat, jangan menista. Sebisa mungkin Komal Bang Suma menjadi salah satu pilar untuk membangun toleransi antar umat beragama, khususnya Kristen, Katolik, dan Islam. Demikian dari saya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis sisa nanti lagi ya teman-teman ya. Dengar dulu. Kalau kamu bernarasi tadi, mungkin saya yang lebih protestan dari kamu. Kalau kamu lebih protestan dari saya, harusnya kamu paham pengajaran Yesus itu. Jangan menghakimi. Tetapi kamu tidak mengikuti ajaran Yesus itu. Dan kalau kamu katakan Yesus itu menghakimi, ya orang dia Tuhan, wajar dia menghakimi karena itu haknya. Saya apa? Saya manusia biasa. Oke, Gitu. di mana Yesus mengatakan dia Tuhan, sembahlah aku, menyembahku akan masuk surga. Kalau ada ayatnya, hari ini saya dibaptis bang. Tapi kalau nggak ada ayatnya, abang masuk Islam. Ayo. Itu namanya pilihan berat. Kalau kamu nggak ada ayatnya, enak di kamu, sulit di aku. Sorry ya, aku milik Kristus. Bang, berat atau ringan itu bukan masalah pilihannya, tapi jawabannya. Karena memang dalam Bible, Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan. Justru dalam Bible, Yesus menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan kita, yaitu Esa, la ilaha illallah. Begitu bang. Sorry ya, saya milik Kristus. Oke. Kristus apa artinya bang? Dan gini, dengar, kalau kamu tanya di mana Alkitab ada mengatakan secara eksplisit bahwa dia Tuhan, ya Yesus itu Tuhan, banyak. Tetapi ketika saya suguhkan sama kalian, udah mualaf ya Al-Quran lah Pak dibahas Pak, jangan lagi Alkitab Pak. Baik, saya jawab. Boleh saya jawab, Bang Perisai.
Ini pertanyaan Iya. Bang Sunggal saya jawab ya. Bang Prisai Ya, diam kita dulu. sudah mualaf ya, agama baru kita lah kita bahas. Kita Oke. terangkan yang berjalan. Lanjut narasi Abang. Istilahnya Alkitab yang lama dibahas-bahas itu nggak move on namanya. Oke. Lanjut Bang, narasi Abang. Nanti saya jawab. Bang Sunggal, Udah, itu silakan. aja. Udah gitu aja. Oke Bang, izin ya saya jawab Bang. Saya dan kami umat Islam dan para apologet Islam itu tidak ada niat untuk membahas-bahas Bible. Rugi kami Bang, Ya. waktu kami habis. Jadi yang selama Tapi ini- mengapa kami membahas itu, menegaskan hal itu kepada umat Islam, khususnya kepada saudara-saudara kami kaum muslimin, karena kalian yang lebih dulu memurtadkan, membuat saudara-saudara kami yang beriman Islam itu dibaptis, keluar dari agama Islam, dimurtadkan. Loh, Sesuai dengan berarti kata iman orang Bible itu nggak kuat kalian, dong. jadikanlah semua Setipis bangsa bawang. muridku dan baptislah mereka. Jadi kalian itu Berarti diperintahkan kalau mau untuk dibaptis, membaptis imannya nggak orang kuat. selain Kristen. Maka kami harus menegaskan kepada saudara-saudara kami yang beriman bahwa Allah itu adalah Allah yang benar, Al-Quran adalah kitab suci yang benar, dan Yesus tidak pernah berkata dia Tuhan, dan kami bukakan data dari Bible supaya kami tidak dikatakan ujaran kebencian. Justru kami membuktikan kami Iya, adalah orang saya yang paham berbicara ilmiah agar saudara-saudara muslim kami tidak murtad. Begitu Bang. Iya, Sekarang saya paham, tanya Pak. Bang Sunggal, mau nggak Abang di Bible kalian itu dihapus ayat jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Tahu. Mau nggak Abang ayat itu dibaptis? Boleh nggak? Apa dihapus maksud saya? Ayat itu dihapus boleh nggak? Apa maksudnya? Kurang dengar. Kurang dengar. Ayat jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra, Roh Kudus. Kalau ayat itu dihapus, Abang Nggak izin tidak? bisa. Nggak bisa dihapus. Nah itu perintah Ya, amanat berarti kan, Pak, agung bagi kalian yang menjadi berarti, Pak, dasar pendeta-pendeta sabar dulu, kalian, Pak. misionaris-misionaris kalian, turun ke kampung-kampung, membagi-bagikan buku, bagi-bagi sembako, lalu membaptis saudara-saudara muslim kami yang awam. Maka kami di sini berbicara yang hak, berbicara kebenaran. Anda sebagai Kristen mau dengar silahkan, tak mau dengar silahkan. Kami ingin mencerahkan saudara-saudara kami muslim, jangan murtad karena Yesus bukan Tuhan, melainkan seorang rasul atau utusan. Ya berarti di situ kan iman siapa yang tipis, Pak? Bukan masalah iman tipis, Iyalah. bukan masalah itu Kalau Bang, kita tapi ada usaha beragama kuat, dari iman pendeta-pendeta kuat, dan pasti nggak misionaris goyah, sekalian Pak. untuk menyebarkan agama kepada orang yang telah beragama. Kalau iman saudara-saudara kami tipis, biarkan saja iman mereka tipis, nggak usah kalian murtadkan. Ini masalahnya kan kalian murtadkan. Itu masalah murtad itu, Pak. Itu keinginan hati, bukan Tidak, dipaksa. siapa bilang keinginan hati? Siapa bilang keinginan hati? Kami punya Contohnya banyak banyak, data. Pak. Pendeta-pendeta kalian memurtadkan saudara-saudara kami dengan kan kalau mau dimurtadkan, kalau tidak kan makanan, nggak masalah. sembako, pacarisasi, hamilisasi. Siapa bilang keinginan hati? Kalau mau dibuktikan keinginan hati, pendeta-pendeta kalian jangan turun ke kampung-kampung memurtadkan umat Islam, saudara-saudara kami. Mana bisa? Coba. Itu keinginan. Tidak keinginan. Anda paham nggak Sekarang keinginan? terserah individu, Keinginan mau itu dimurtadkan, dilakukan murtad, tanpa kalau bujuk tidak ya. rayu, tanpa ada usaha dari orang lain. Itulah Salah, keinginan. Pak. Kalau di daerah kami ini, Pak, demi usus yang sejengkal mau dia muslim. Ya itu nggak ada urusan. Kami nggak ada memaksa. Pak, Di dalam makanya Al-Quran kami, di dalam hadis makanya kami, kan, Pak, tidak pernah dikatakan, sama-samanya ayo ini, syahadatkan Pak. mereka. Tidak. Kami hanya cukup baligu anni walau ayat. Sampaikanlah walau satu ayat. Mereka nerima, alhamdulillah. Nggak menerima, bodoh amat. Tidak ada perintah, syahadatkanlah mereka. Tidak ada. Tapi dalam Bible kalian kan jelas. Baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Harus membaptis. Tidak sempurna iman kalian kalau tidak membaptis kami. Nah ini yang menjadi masalah Bang. Ayo. Kan masalah di kalian. Kalau kami tidak. Aduh, kok di kami? Itu Iyalah, pendeta-pendeta berarti iman kalian yang itu turun ke tipis. kampung-kampung memurtadkan saudara-saudara kami. Itu yang menjadi masalah abangku yang ganteng. Apa lagi? Ya udahlah, nggak nyambung ini mau di apa kalau kita berbicara terus nggak nyambung, nggak ada nyambungnya.
Tapi Bang Oke, saya turun. Bang Ibnu, Ya gimana Lep? oke. Sesuai narasimu Oh tadi ini kan apa Bang. perisai? Iya, tadi kan narasimu begitu. Bukankah memilih suatu agama itu sudah diatur di undang-undang? Berhak Oke, Anda memilih. berbicara undang-undang. Menyebarkan Iya. agama kepada orang yang telah beragama itu nggak boleh, Bang. Begini loh Bang Ibnu, ya. Rujukan ayat yang kamu kasih tadi, beritakanlah Injil itu. Kalau saya sebagai seorang Kristen, ya, dan yang saya kenal juga, kami di sini hanya memberitakan yang setahu saya, ya, memberitakan. Tetapi kalau untuk memurtadkan dengan cara paksaan, ya, saya kurang tahu kalau benar memang itu ada. Tetapi itu sudah menyalahi prosedur, ya. Mantap. Karena Yesus pun berkata, ya. Karena Yesus pun di dalam Alkitab berkata, jika ingin mengikut aku, pikullah salibku, sangkallah diri, menyangkal diri. Jadi kalau narasi Bang Ibnu mengatakan, banyak misionaris mengatakan gini, memurtadkan ini segala macam. Ya, dari pemahaman saya secara alkitabiah, ya, buat apa dimurtadkan orang, tetapi jikalau dia nanti sudah Kristen, tetapi dia tidak sanggup memikul salibnya, tidak sanggup menyangkal diri, ya sama aja bohong. Artinya di sini Bang Ibnu, menjadi seorang Kristen itu bukan main-main. Ada harga mahal yang harus dibayar. Apa itu? Yang pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri ini apa? Menomorduakan hawa nafsu dan mengutamakan pelayanan kepada Tuhan, memberikan penyerahan total kepada Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan, itu yang dilakukan. Sudah, memikul salib, siap menderita. Menderita bagaimana? Seperti yang sudah dinubuatkan Yesus, akan ada orang-orang yang akan membenci kamu oleh karena namaku. Nah, dan ini sudah terjadi. Jadi menjadi seorang Kristen itu enggak mudah Bang Ibnu. Ya, tidak Saya jawab nanti, mudah. Bang. Harus ada dibayar mahal, harga mahal. Kalau cuman hanya main-main masuk Kristen, ya, nanti jadi Matius 7 ayat 21 sampai 22. Menyebut aku Tuhan, Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendak Bapakku. Jangan sampai begitu. Jadi saya hanya menanggapi narasimu ya Bang. Oke, siap, Kalau mantap. Izin, kalau saya tanggapi, artinya Bang. begini, iya, kalau artinya begitu, saya bilang menjadi Kristen itu bukan main-main. Oke, Siap saya tanggapi, Bang. mental, siap total, dan siap untuk membayar harga mahal. Paham? Oke, saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi ya. Iya, iya, silahkan. Jadi Bang Perisai, hapus saja foto profil foto Yesus itu dalam TikTok Abang, dari TikTok. Kenapa? Abang ini bukan pengikut Yesus. Abang ini penyangkal Yesus. Abang ini penista Yesus. Kenapa? Karena ia mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang ngomong itu Yesus dalam Bible kalian, yang diakui oleh para pendeta kalian. Datang abang mengatakan tidak perlu, itu salah. Berarti abang menyalahkan Yesus kalau begitu. Dan kemudian Bang, misionaris itu tidak salah ketika memurtadkan orang Islam. Bagi orang Kristen tidak salah. Kenapa? Karena mereka mengikuti kata-kata Yesus dalam Bible. Kalau ditanya, weh pendeta, misionaris, kenapa kamu ingin memurtadkan orang Islam? Apa kata mereka? Aku disuruh Yesus kok. Dalam Bible dikatakan baptislah mereka, aku disuruh Yesus. Jadi bagi Kristen itu tidak salah. Datang abang mengatakan tindakan mereka salah. Berarti abang tidak mengikuti Yesus. Dengar Bang, Dan, Bang Ibnu. tunggu Bang, tadi abang panjang lebar. Iya, iya. Saya narasi saya dulu. Iyalah. Nanti saya izinkan abang Lanjut, bicara. lanjut. Iya. Oke. Nah, kemudian abang ini
benar-benar polos bang. Kalau abang ngaku Kristen Protestan, abang itu polos, sangat-sangat polos. Kasihan abang. Abang tidak tahu kan berapa dana yang dikucurkan dari luar negeri untuk program pemurtatan kristenisasi? Gak tahu abang. Saya ada datanya bang. Dari lembaga ini, lembaga internasional. Saya ada datanya bang. Dalam bentuk dolar. Dikucurkan ke Indonesia untuk ini. Saya ada datanya bang. Abang nggak tahu data itu, abang nggak tahu, makanya bang polos. Jadi intinya bang, abang ini bukan pengikut Yesus, masuk Islam aja lah bang. Ayo syahadat bang, la ilaha illallah. Bang. Sorry ya, saya milik Kristus. Lah, kalau milik Kristus, Bang Ibnu. abang harus mengakui dong. Jadikan semua Bang bangsa Ibnu. muridku dan baptislah mereka. Dengar Bang Ibnu, berarti Bang Ibnu nggak menyimak dari tadi narasi saya. Yaitu memang perkataan Yesus. Tetapi kan begini, di awal tadi saya sudah, di prolognya saya sudah bilang, memberitakan, kami hanya memberitakan selama yang kami beritakan itu, yang kami, kami khotbah itu menerima, ya syukur. Kalau tidak menerima, ya nggak apa-apa. Berarti ayat baptis itu hapus saja bang. Bukan, pahami dulu narasi saya, jangan lari kemana-mana. Ya artinya gini loh, ya menyampaikan kebenaran itu. Nah, mau kebenaran itu diterima atau tidak, itu menjadi free will si pendengar. Nah, kalau dia mau masuk Kristen, akibat pemberitaan oleh para misionaris dan para pekabaran Injil, berarti dia sudah mendapat pencerahan tentang apa sesuatu yang mau diimani. Nah, makanya tadi saya tanya, bukankah untuk memilih agama itu sudah diatur oleh undang-undang? Kan begitu. Seperti Bang Ibnu tadi, abang nggak cocok menjadi Kristen, masuk Islam aja, kan gitu. Ya nggak apa-apa, narasimu begitu. Tetapi saya menghargai, bukan berarti saya menerima. Makanya tadi saya bilang, sorry, saya sudah milik Kristus. Seharusnya dari narasi-narasi abang itu, kalau ada misionaris-misionaris yang memurtadkan saudara-saudara kalian yang awam, ya, saudara-saudara kalian yang awam, itu kuncinya di saudara-saudara itu sendiri. Karena free will loh, paham nggak arti free will? Saya jawab. Mau menerima Saya atau tanggapi. menolak, begitu. Saya tanggapi ya. Iya. Bang, yang pertama, di dalam Bible kalian sudah saya berulang kali katakan, sampai membaptis. Gak ada ceritanya hanya sekedar mengajarkan, menginjili kabar baik. Itu kan hanya omongan kosong abang aja itu bang. Kami itu nggak bodoh bang. Itu hanya omong kosong, tapi is okay lah, silahkan abang lah ngomong begitu. Tapi semua orang tahu, dunia tahu bahwa dalam Bible kalian tuh dikatakan, diperintahkan harus sampai membaptis. Dan itulah yang kalian lakukan hari ini dalam program kristenisasi. Nah kemudian kedua, kata abang tadi kan, itu kan kembali kepada saudara-saudara muslim, lemah imannya. Inilah mengapa kami membuka komal-komal begini, supaya suara-suara kami ini didengarkan oleh sesama kami umat Islam, bahwa jangan murtad, karena kalau kalian masuk Kristen, kalian menyembah Yesus sebagai Tuhan, sedangkan Yesus tidak pernah minta untuk disembah. Maka kami bahaslah Bible, kami bahaslah bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Jadi kami nggak salah. Kenapa? Dalam bahasa pers, kami ini memberikan hak jawab sesuai apa kata abang tadi. Kamilah yang harus mencerahkan saudara-saudara kami muslim supaya tidak murtad. Tetapi itu saja tidak cukup. Kenapa? Dana kalian luar biasa, uang kalian luar biasa, kucuran dari luar negeri luar biasa. Kalian datang ke kampung-kampung, memurtadkan saudara kami, kalian naik helikopter, naik kapal bagus, bawa sembako, orang-orang miskin kalian santuni, lalu kemudian anak-anak mereka kalian sekolahkan di sekolah Kristen, akhirnya kalian baptis, masuklah mereka dalam kalian Kristen dalam keterpaksaan. Nah, jadi
upaya kami ini sebagai ikhtiar untuk mencerahkan umat Islam jangan sampai murtad. Tapi tindakan misionaris kalian memurtadkan, berusaha gitu kan. Nah ini memang sebenarnya harus dicegah gitu loh. Tapi memang ya kalian itu kalau dalam Kristennya ya kalian tidak salah. Kenapa? Kalian mengikuti perintah Yesus untuk membaptis. Nah sekarang abang mengatakan bahwa pendeta itu harusnya mengajarkan saja, tidak perlu sampai mengajak untuk masuk Kristen. Karena berat masuk Kristen, maka saya katakan tadi, abang itu bukan pengikut Yesus, abang itu bukan pengikut Bible, masuk Islam aja abang. Gitu. Ngotot ya. Nggak ngotot. Aku tidak mau menjual Yesusku, Bang Ibnu. Berapa Abang kali sih? tidak menjual Yesus, tapi abang menentang Yesus. Yesus mengatakan baptislah sampai membaptis. Lalu kata abang tidak perlu seperti itu. Berarti abang lawan Yesus. Bahaya itu Iya, bang. gini Dengar Bang pendeta Ibnu. abang dikeluarkan dari jemaat gereja bang. Gini Bang Ibnu, ya membaptis itu ya sampai membaptis betul. Tetapi dicatat ya biar enggak melenceng narasinya ini ya. Nah ini saya Disimak catat. baik-baik. Ya, biar enggak melenceng narasinya. Nah, ketika pembaptisan itu terjadi, itu sudah atas kesepakatan bersama. Artinya tidak ada contoh ini ya contoh ya si Alip kan sudah Muslim. Nah, Lip kau masuk Kristen aja, ku baptis kau di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ternyata si Alip nggak terima. Itu yang salah maksud saya. Artinya mengajak orang masuk Kristen dengan cara paksaan tanpa kerelaan hati itu salah. Yesus pun tidak menyukai itu. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu kutetapkan dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah ini sepadan dengan apa yang saya narasikan tadi. Oke, Menjadi pengikut saya Kristus tanggapi, itu Bang. tidak mudah ya, ada harga mahal yang harus dibayar. Jadi Oke. kalau dia mau masuk Kristen itu sudah kesepakatan lahir dari dalam hati yang paling dalam gitu. Tetapi kalau hanya paksaan, saya kira nggak ada lah misionaris Oke, kayak gitu. saya tanggapi bang ya. Iya, lanjut Bang. Tidak ada yang mengatakan kalian memaksa. Yang saya katakan kalian itu melakukan aksi-aksi pemurtadan dan kristenisasi dengan berbagai cara. Kalau abang mengatakan pemaksaan, saya nggak ada katakan. Tapi contohnya apa? Dengan iming-iming, ngasih sembako, anak disekolahkan, jabatan dinaikkan, lalu apa? Pacarisasi, hamilisasi. Coba, Astaga. nggak ada yang mengatakan pemaksaan. Tapi kan iming-iming itu berlaku. Yo masuk Kristen saja, nanti anakmu kami sekolahkan, nanti kami berikan ini itu. Itu kan iming-iming. Kalaupun dikatakan pemaksaan, ya bisa jadi pemaksaan secara halus, namanya itu soft selling. Tetapi ya itu tadi, kenapa kalian melakukan itu? Karena ada perintah membaptis. Lalu kemudian abang bandingkan dengan Alif. Itu tidak apple to apple bang. Alif mendapatkan hidayah, mendapatkan pencerahan. Inilah Islam, inilah Kristen. Tidak ada kami mengatakan kepada Alif, Lip, kau masuk Islam saja. Nanti kami kuliahkan. Lip, kau masuk Islam saja. Kami bla 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 bla. Nggak ada bang, makin susah hidupnya. Diusir oleh orang tuanya, luntang lantung dia berapa lama di Medan. Kemudian sekarang di Jakarta. Itu pun nggak jelas hidupnya bang. Tapi apa? Apa kata Alif? Biar begini kehidupanku di dunia, yang penting aku menyembah Tuhan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mengiming-imingi dia. Tidak ada. Tapi yang mengiming-imingi supaya orang Islam masuk Kristen itu banyak, bang. Banyak sekali. Oke, udah. Silakan. Nah, kalau cerita iming-iming Bang Ibnu, ya kalau cerita iming-iming sesuai narasimu itu, yang kamu narasikan itu saya alami juga. Apa ya, itu? Ya,
perisai, kamu saya terima kerja, tetapi kamu masuk Islam ya? Ada. Jangan bohong. Bukan di Kristen aja begitu. Ya, karena saya mengalami sendiri. Lantas saya bilang apa? Nggak Maaf ada yang Bu. begitu tuh, nggak ada. Nggak apa-apa Bang, lanjut aja. Jangan dipotong dulu. Maaf Nanti Bu. saya tanggapi. Maaf Bu, saya mau cari kerja, bukan mau menukar iman. Begitu. Kemudian, ya, kapan lagi kamu, kemarin ya, kapan lagi kamu nikah, perisai? Mungkin kalau kamu nikah di dalam kami, pasti cepat dapat jodohmu. Katanya begitu. Memang secara halus, tetapi saya memahami. Saya bilang, aduh, udah adanya calonku Kak, tinggal tunggu tanggal main aja. Jadi itu intinya begini loh Bang Ibnu ya. Saya menceritakan pengalaman pribadi saya. Karena di dalam kekristenan tidak dibenarkan mengajarkan kebohongan. Karena apa yang saya alami ya. Ini apa yang saya alami. Begitu. Jadi Saya tanggapi Bang. bentar. Oh, bentar gini Bang. Poin pentingnya di sini Bang yang mau saya sampaikan. Kalau iman seseorang yang diajak, yang ditawari untuk berpindah agama itu kuat, pasti dia tidak akan tergoyahkan dalam kondisi apapun, baik dia kekurangan uang. Bukan, saya tanggapi Bang. Bentar, kekurangan uang, tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena saya yakin dengan apa yang saya imani, Yesus Kristus mencukupkan segala sesuatu. Ya, terpujilah Tuhan, ya. puji Tuhan. Ketika itu saya tidak dapat kerja, saya tolak tawaran itu. Datang yang baru, lebih dari situ saya dapat. Nah itulah. Iya, artinya gitu. Curhat itu. Ya, ini kan pengalaman pribadi saya. Jangan curhat Bang. Iya, jadi yang tadi sudah saya ambil poinnya, oke? Iya, gini ya. loh. Bentar, belum selesai, sedikit lagi. Jadi artinya Bang Ibnu, di situ poinnya penting di situ adalah ini Komal itu tergantung keimanan seseorang itu. Macam Bang Ibnu tadi mengatakan. Itu aja muter-muter, bahasan yang baru, iya, oke? Macam Bang bentar. Satu lagi. Macam Bang Ibnu tadi mengatakan, kamu itu tidak mengikuti Yesus, menyangkal Yesus. Sudahlah, masuk. Saya tanggapi. Saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi ya. Oke, lanjut. Bang, begini. Kita katakanlah apa yang Abang sampaikan itu benar. Dan memang ada orang Islam yang melakukan seperti itu karena cintanya kepada orang Kristen ini, rasa sayangnya agar orang Kristen ini tidak masuk neraka tapi masuk surga. Contoh, dia peduli sama Abang. Lalu dia lihat Abang ini adalah laki-laki yang baik. Sudahlah, masuk Islam sajalah kau. Ini kami butuhi. Itu memang ada seperti itu. Tapi ingat Bang, itu adalah panggilan hati orang Islamnya, tapi tidak pernah Al-Quran dan Al-Hadis kami mengatakan Islamkan mereka. Tidak pernah. Itu adalah orangnya. Kalau kemudian ibu itu mengatakan, yuk masuk Islam saja. Tidak ada dikatakan dalam Al-Quran memerintahkan dia seperti itu. Kalau ditanya, ibu, kenapa ibu ingin mengislamkan dia? Karena saya peduli dengan dia, sayang dengan dia. Dia orang baik, dia orang yang tulus, dia orang yang rajin. Nggak ada dikatakan oleh dia, nggak ada dia menjawab. Al-Quran mengatakan, hadis mengatakan, nggak ada. Itu panggilan hatinya. Apakah itu salah bagi umat Islam? Itu adalah panggilan hatinya, tapi itu bukan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Beda oleh agama Kristen. Kalau pendeta-pendeta melakukan itu, memurtadkan umat Islam, jawabannya satu, karena perintah Yesus. Karena perintah Bible. Jadi dasar agama, dasar kitab suci, dasar Bible.
Jadi kalau abang katakan orang, ya orang, tapi itu bukan agama. Tapi kalau kemudian misionaris memurtadkan, itu dasar agama. Iya. Ya udah bang. Jadi Iya kan? gini, ya jadi gini ya bang ya. Apa yang saya narasikan itu bukan suatu tuduhan, bukan suatu fake. Enggak, Dan bang kami Ibnu, enggak- bang gini, Bang Bang. Ibnu Gini, sendiri Bang, enggak mengakui hal masalah. itu. Katakanlah benar yang abang alami. Tapi kami ingin meluruskan bang, itu bukan perintah Islam untuk mensyahadatkan non-muslim. Tidak ada. Perintah Islam, balighu anni walau ayat. Katakanlah, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Tidak ada kemudian sampai syahadatkan mereka. Tidak. Tapi kalau kemudian abang mengatakan abang pernah diajak masuk Islam, itu adalah orangnya. Panggilan hatinya karena respect dengan abang. Gitu. Iya, oke lah. Iya, saya positif aja sih. Saya tidak yang kayak mana Jadi, gitu kan. jadi itu abang karena membahas gini loh. orang, bukan membahas Kan- Al-Quran. iya, Tapi kalau iya. kami mengatakan misionaris dan pemurtadan, kami bahas Bible karena itu perintah dari Bible kalian. Iya, oke. Lalu abang kemudian mengatakan, janganlah diiming-imingi orang Islam masuk Kristen. Berarti abang itu menentang Yesus. Hapus saja foto Yesus dari TikTok abang itu. Kan gitu. Oke, Bang Ibnu, ya. Pada saat itu saya hanya tersenyum manis gitu loh. Tersenyum manis Ya, gitu itu terserah kan. mau tersenyum manis, Iya. tersenyum asem, tersenyum pahit, itu nggak ada urusan sama kami. Iya, Abang karena- berbicara orangnya, bukan berbicara agamanya. Iya, oke, oknum, ya. Artinya gini loh. Artinya Jangan pakai begini. oknum. Apa yang dia Iya. lakukan itu mengajak abang masuk Islam, panggilan hati. Iya, oke. Jadi artinya begini loh, karena saya pun sudah yakin dan percaya tentang apa yang saya imani. Itu aja sih, nggak ada yang lain. Iya, jadi gini loh bang. Semua orang Kristen itu kita katakan beriman. Semua orang Islam itu kita katakan beriman. Yang menjadi masalah adalah ketika perintah sebuah kitab suci mengiming-imingi. Bagaimana ini supaya iman orang Islam ini kendor? Bagaimana kemudian membuat buku-buku yang menyalah-nyalahkan Islam supaya orang Islam awam ini ragu dengan Al-Quran akhirnya murtad. Ini yang menjadi masalah bang. Dan apa yang mereka lakukan itu atas dasar kitab suci kalian. Baptislah mereka atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kan begitu. Maka kami buka komal begini. Sehingga kalaupun dikatakan, kenapa kayak Alif ini mu'allaf, dia membahas-bahas Bible. Ini tanggung jawab moral dia. Dia sudah tahu bahwa Kristen yang salah, Islam yang benar, maka harus dia sampaikan. Supaya tidak dikatakan dia itu ujaran kebencian, dia harus buka dong Bible-nya. Lip, Bang kau Ibnu. katakan Yesus bukan Tuhan. Kau head speech kau berbohong nanti. Ya Alif harus buka dong. Markus 12 ayat 29, sekian. Itulah Bang dia Ibnu. orang yang cerdas, bukan orang yang bodoh. Iya. Masalahnya ketika saya diskusi dengan murtadin, ya saya diskusi dengan murtadin, debat dengan murtadin. Murtadin semua tak ada yang becus jawabannya. Kenapa Anda masuk Kristen? Karena saya bertemu dengan Yesus dalam mimpi. Saya tunjukkan 10 foto Yesus. Yesus mana yang Anda temui? Gak ada satupun yang benar. Kenapa? Yesus dari Eropa saya sembunyikan. Gak ada satupun foto Yesus yang dia pilih. Kan begitu. Bang Ibnu. Bentar ya. Begini loh. Ya, akan jadi lupa aku. Ini poinnya ini karena terlalu panjang narasimu gini ya. Karena abang dari tadi curhat. Iya, artinya gini loh. Artinya gini. Yang pertama, saya tidak menfitnah, ya, karena itu apa yang saya alami, ya. Benar. Jangan dibilang Bang, fitnah. Kami udah katakan itu Ya. benar. Tapi Ya, itu oke. adalah panggilan hati orangnya, bukan Oke. agamanya. Oke, satu. Kedua, nah, ketika saudara-saudara Muslim membaca Alkitab, ya, dengan maksud baik ataupun dengan maksud yang tidak baik, hanya kalianlah yang tahu, gitu. Apa maksud tidak baik itu bang? Contoh. Ya, artinya begini loh. Artinya, karena kan pemahaman Kristen dengan pemahaman Muslim kan berbeda, sudah jelas. Kalian tidak memahami. Pemahaman kalian salah, pemahaman kami benar. Nah, gimana? Ya, kalau kita saling klaim kan ya nggak apa-apa. Saya Ya, pun bisa klaim itu kan membilang harus dibuktikan. klaimku, iya, saya pun bisa membilang pemahamanku yang benar. Itu nggak ada masalah, Markus nggak usah 12 ayat 9. diperdebatkan. Coba abang jawab itu.
sabar ya, artinya membaca Alkitab itu dengan maksud baik, dengan pemahaman yang berbeda dengan Kristen pada umumnya ya nggak apa-apa. Justru kami malah senang, berarti kalian tertantang untuk membaca Alkitab kami gitu loh, karena kami tidak ada baper-baper gitu loh. Jadi kalau Artinya senang ngapain kalian marah-marah, kalian bilang mualaf kok bahas Bible? Loh, kan bukan saya yang mengatakan itu tadi. Oh baik, good. Applause Ya. buat Bang Perisai Kuning. Ya, Jadi kalau ada artinya gini orang loh. ngomong gitu, abang harus marahin mereka. Gitu kan? Ya, saya tidak berhak marah. Kan kita senang mereka bahas-bahas Bible. Kan gitu. Saya tidak berhak marah, begitu ya. Saya urusi apa yang menjadi kapasitas saya. Paham maksud saya gitu ya Bang ya. Artinya gini loh. Artinya gini. Kalau dia bahas Kristen, saya positif thinking aja. Oh, berarti dia ingin mencari kebenaran. Itu aja. Membuktikan kebenaran Bang, bukan mencari kebenaran. Kebenaran sudah Iya, ditemukan. Oke. Iya, mencari kebenaran, membuktikan kebenaran. Oke lah membuktikan. Kita anggaplah membuktikan kebenaran, gitu ya kan. Jadi saya positif thinking aja, begitu. Kalau dia dengan maksud yang memplesetkan, itu urusan dia kelak nanti sama Apa yang kami Tuhan. plesetkan Bang? Coba Gitu kasih loh. contoh. Ya, oknum juga ini ya. Saya berbicara Iya, oknum silakan. juga. Katanya begini, Yesus Raja CCCCC, Yesus CCCCC gitu kan. Padahal di Alkitab tidak ada mengatakan hal demikian. Nah, oknum itu juga. apa? Ya kita sensor aja lah, nggak layak untuk dipertontonkan. Nah, Ya, itulah nggak perlu artinya. dijawab karena nggak jelas cicit itu apa. Karena gini loh, selama saya masuk komal saudara muslim, si Alif, si Reja, Bang Loding, Bang Juma, Uni Rifa, boleh ditanya. Saya itu debat santai aja. Mereka mau memframing saya jawab. Mereka menghujat saya, netizen menghujat saya tidak ada respon. Apalagi si Alif ini, dia menghujat iman saya, ya nggak apa-apa. Karena ya karena itu Dia bukan pemahamannya. menghujat, Bang. Yang mana saya hujat? Yang mana yang dia hujat? Dia Yang kan mana sudah yang saya saya hujat? bilang, dia itu membuktikan, bukan menghujat. Kalau Ya, abang artinya- merasa dia menghujat, abang buktikan mana yang dia Iya. katakan yang hujat, kan begitu. Gini loh, gini Bang Ibnu ya. Memang tidak menghujat, tetapi kalau dengar dulu, kalau bisa di dalam penyampaian narasi itu ya, bahasanya diksi yang digunakan itu sopan santun. Bang, Biar dia orang itu yang orang mendengar Medan, Bang. Beda orang dengar Medan dulu. dengan Artinya yang lain. gini loh. Artinya Selama gini yang dia loh. sampaikan itu berbasiskan Bible, is no problem. Dia orang Medan dengan gaya dia. Mana bisa Iya. dikatakan blip? Kau gunakan, sampaikanlah dengan gaya-gaya di luar Medan. Nggak bisa. Oke, Gitu. sekarang Itu gini, karakter dia. Perisai, begini. Tapi kalau seandainya yang dia sampaikan tidak benar, ya buktikan apa yang tidak benar itu, kan begitu. Memang benar dikatakan Yesus benar. disalib Alhamdulillah. tergantung di kayu Luar biasa. salib. Oh, yang kukatakan benar. Gitu. Iya benar. Tetapi yang gini loh, yang saya perhatikan, yang saya sorotin itu ketika menyampaikan narasi-narasi yang tertulis di dalam Alkitab itu, diksinya itu artinya terlalu vulgar gitu loh. Artinya terlalu yang mana yang barbar. terlalu vulgar? Bisa Coba nggak Abang menggunakan sampaikan. bahasa yang santai, yang santun Gini, begitu. Abang Contoh, kalau berbicara itu berbasiskan data, fakta. Contoh, Alif diksi ini tidak cocok, harusnya diksi ini. Coba, mana Bang? Satu aja. ya si Alif sering mengatakan Nah, Yesus tergantung pakai kolor. tergantung Nah, apa? gitu kan. Dia bilang tergantung Yesus di apa? kayu salib pakai kolor gitu. Ya kan emang benar Bang. Iya. Iya Salah tapi benar. kan- Ya Tetapi udah. tetapi jangan seperti itu. Ah, yang benar gimana Harusnya Bang? Ya udah, nggak apa-apa. Diksi yang bagus itu gimana? Coba. Iya, penyampaian santunnya begini. Gimana? Ya. Nah,
yang tergantung di kayu salib itu kan Yesus dengan memakai celana dalam atau pakaian dalam. Sama-sama memalukan itu. Begitu, memakai ya apa namanya Sama aja tuh bang, underwear. gak ada bedanya. Jangan gitu. Ya itu artinya memicu Nanti Alif ngomong kontroversi. gitu, kawan abang yang oten pun bilang itu nggak sopan bang. Sama aja itu bang. Yesus yang digantung itu Tuhan Yesus pakai celana dalam. Ya artinya gini loh. Ya saya orangnya gini. Kalau mau berdiskusi, selama diskusinya itu santun, santai, dan mengedukasi dengan penggunaan diksi-diksi yang santun gitu kan, ya nggak apa-apa. Tetapi kalau sudah menghujat, kata-kata binatang, menghujat tokoh-tokoh agama, menghujat iman, saya lebih baik menghindar Abang karena nggak istirahat ada dulu. Ini Lius untungnya. Pelertus ini apa nih? Oh ini Oke. Muslim kayaknya ya. Oke lah. Ya udah. Makasih ya buat Bang Ibnu, netizen semua. Ya, saya selalu bang. Alif. Ya. Ya. Sama-sama. Ya. Tetap jaga kesantunan, NKRI harga mati. Salam Siap. toleransi. Oke, Abang Lius Pelertus. Iya kan? Betul. Lius Pelertus. Iya. Ini Muslim kayaknya nih. Monitor Bang. Selamat malam. Selamat malam. Oh iya. Muslim Kristen Atau bang. Muslim? Selamat malam. Ya malam. Boleh bertanya Pak? Abang Kristen apa Islam? Saya mau bertanya sama host, berapa nomor rekening host? Masya Allah. Ini abang Islam. Saya mau bertanya. Kalau ngasih nomor rekening, kasihin aja kiris MHI. Tahu lah tuh dia BNI banknya ini, hostnya nih. Ini. Anda tahu dari mana? Tahu lah. Bang, kalau mau kasih ke ini aja Bang, ke yayasan aja. Nah, ini. Sebentar ya. Lebih cepat, lebih simple. Bawa aku langsung ke orangnya saja Bang. Iya Ya, ini kalau bang. memang Ditampilin ya sama aja itu Bang. Ini juga untuk operasional kami kok. Gampang lah itu. Begitu Bang ya. Iya betul bang. Iya. Ya kalau memang benar ya, alhamdulillah. Gak apa-apa, tampilin aja Lip. Iya, ini saya tampilin. Nah ini. Udah tampil belum? Nah tuh, silakan ini bang, screenshot. Ya, silakan untuk teman-teman kalau ada rezeki lebih boleh lah ya. Untuk membantu dakwah teman-teman Islam ya. Masya Allah. Silakan untuk teman-teman ya. Langsung dikiris aja. Ah, papi gembala ini ya. Pantasan beliau tahu BNI ya. Gak apa-apa Lip, posting aja tadi kirisnya. Kan ada berapa orang nih, 473. Oh iya. Oh, Ya beliau gak apa-apa, bagus sekalian sekali ya. kalau mengajak Sekalian seperti itu aja, dan luar biasa. Sekalian. Syukron Papi Gembala. Oh, saya pikir tadi entah siapa. Karena tiba-tiba kan nggak ada angin, nggak ada hujan. Sehat semua ya, sehat ya. Alhamdulillah. Penting sehat aja dulu lah. Jadi ini teman-teman ya, kalau ada yang berminat ya kan, mungkin ya bukan seberapanya ya, akhirnya bukan, tetapi Masya seberapa Allah. ikhlas lah ya. Iya. Jadi bukan 10.000 kali 400 orang udah berapa ya Pi ya? Iya, Allahu bukan main. Akbar. Ya Masya Allah ya. Tapi kayaknya ada yang kurang ini Pi. Apa itu? Ada yang panas di bawah ini si Immanuel ini. Apa kau Immanuel? Ngasih juga enggak kau? Panas kau di bawah ya? Iya sebentar. Ini ada yang kurang ini Pi. Kayak nggak biasanya ini. Apa itu? Biasa kan kalau itu ada yel-yelnya gitu. Oh begitu. Oh iya boleh silakan. Ini menarik ini. Boleh. Boleh. Oke. Silakan.
Dalam Yesus kita bersaudara, banyak uang, banyak saudara, gak ada uang hilang saudara, ya salah. Darah Yesus. Aduh. Ya, pasien selanjutnya ada Papi Gembala nih, silahkan. Oke, silakan. Pasien selanjutnya, nomor antrian yang pertama. Immanuel, silakan. Penyakitnya radang otak kiri. Silakan. Radang otak kiri. Gampang lah itu ya. Gampang lah itu. Aman posisi ya. Lep ya, aman ya. Aman, baik. Panas dia. Immanuel, silakan. Pasien yang meradang otak kirinya, silakan. Nah, aku tadi di roomnya siapa itu ya? Apa baru dia baca namaku langsung disepak. Ya begini teman-temannya, di sini kan ada Chris ini. Jadi ini Chris itu punya yayasan kita, Mercusuar Hidayah Indonesia, dan di sebelahnya juga ada akunnya pula ini. Jadi akun itu nanti akan menunjukkan kegiatan kami bersama Bang Mika, perjalanan kami ke masjid. Begitu juga ini adalah untuk mana tahu ada teman-teman yang mau beramal dengan mensupport kami untuk perjalanan kami, ya artinya biaya operasional kami begitu. Karena ini punya yayasan bukan rekening pribadi. Begitu aja mungkin ya teman-teman ya. Dan insya Allah teman-teman, hari Sabtu besok Alif itu mengisi kajian perkampungan di Kampung Gunung Sindur. Jadi Gunung Sindur itu ke dalam, kami sewa mobil sendiri, bawa bekal sendiri, dan tidak dibayar sepeser pun oleh pihak yang di sana.